Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya, puji Tuhan. Saya yakin semua saudara boleh menikmati kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan di hari yang baru ini, yaitu di Sabtu kalender ke-10 di bulan September ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak sebelum kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang baru, kebaikan, kemurahan, dan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, dan kalau pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami dapat bersekutu dalam pagi bersama Yesus, semua karena anugerah-Mu. Olehnya kami mohon Tuhan menyucikan, menguduskan kami, dan mengurapi kami dimanapun kami berada. Satukan kami Tuhan dengan kasih-Mu, dan Tuhan Engkau memberkati jaringan internet dan semua perangkat yang kami gunakan, sehingga dapat dipergunakan dengan baik untuk kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Terlebih kami mendapatkan bekal firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau berkarya memimpin kami, dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar membalas kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan, kami mau belajar membalas kasih-Mu. Haleluya. Biarlah segenap hati kami memuliakan Engkau Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Dan hanya kepadamu kami berharap ya Bapa. Kami yakin Engkau selalu membela kami dalam segala hal yang kami hadapi. Karena kami tahu Allah kami yang membela kami, Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha kuat. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Kita akan pujikan pujian ini. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, Allah yang bela. Sembari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Lawan Dia lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Haleluya. Kita pasti dapat karena Allah yang membela kita. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya, oh terpujilah namanya.
Oh terpujilah namanya. Oh terpujilah namanya. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kehadapan-Mu untuk pagi hari ini, karena kami mendapatkan kesempatan lagi dapat menikmati hadirat-Mu di dunia pagi hari ini. Karena Tuhan, kami tidak pernah tahu sampai kapan kami masih berkesempatan melayani Kau di dalam dunia ini. Namun bagi mereka yang sudah terlebih dulu sampai di hadirat-Mu, mereka juga menikmati pelayanan yang maha kudus, maha indah di dalam kerajaan sorga. Namun tentu bagi kami masih dimungkinkan menghasilkan buah-buah, masih dimungkinkan membawa ya Tuhan jiwa tersesat, terikat dari kuasa gelap untuk diajak datang ke hadapan-Mu kembali. Itu adalah kesempatan mulia. Kesempatan hidup berarti kami melayani Tuhan. Kesempatan hidup berarti kami mengagungkan Engkau. Dan privilege yang kami peroleh, kalau kami melayani Engkau, kami mendapatkan hak-hak istimewa dalam naungan, penyertaan, perlindungan, pembelaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, untuk itu kami bersyukur kehadapan-Mu. Pagi hari ini kami dapat kembali menikmati pagi bersama Yesus. Karena bersama-Mu hidup kami terjamin. Bersama-Mu hidup kami pasti tidak pernah sendiri. Bersama-Mu hidup kami dianugerahi kemenangan. Demi kemenangan, kasih karunia demi kasih karunia, Tuhan limpahkan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu kami bersama dengan semua umat-Mu, umat tebusan-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dimanapun berada di dalam ibadah pagi ini, kami mengagungkan Engkau. Mohon berkat firman Tuhan untuk kembali meneguhkan kami, merefresh kami, untuk kami melaju di dalam rancangan anugerah Tuhan di generasi kami saat ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami semua menerima urapan baru dari Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, pagi bersama Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang bersama dengan saudara-saudara semua yang melambaikan tangan ya pagi hari ini, bertanda bahwa kita semua terus ada dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur kepada Dia. Iya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama baca Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat 41 dan 42. Saya lihat ini semua saudara yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di luar Jawa, ya, di Bali, dan di kota tercinta ini. Mari kita baca Alkitab lebih dulu. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya yakin semua saudara cukup kental ya dengan kisah ini. Maria dan Marta, bersaudara yang memiliki tipikal yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan heran ya, sekalipun kembar identik, tiap pribadi dianugerahi satu keistimewaannya yang berbeda-beda. Tidak akan sama ya, kayak Marta dan Maria ini. Saudaraku ini kasih Yesus. Tiap pribadi diberikan sesuatu yang unik, karakteristik, spesial. Nah, kalau semua anak Tuhan, puji Tuhan, ya tentu berkat
kasih Tuhan itu dianugerahkan kepada setiap pribadi. Puji Tuhan. Nah, tetapi kadang-kadang kita melihat ya bahkan saudara kembar pun memiliki jalan hidup yang tidak sama. Nah, itu yang memungkinkan ya hal-hal yang sebetulnya Tuhan secara umum menyediakan kebaikan. Itu adalah talenta Tuhan. Jalan pilihan hidup yang satu dengan yang lain tidak sama. Watak juga begitu, karakter ya juga begitu. Pilihan hidup tadi saya katakan juga begitu, tidak sama. Itu masalahnya ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Satu contoh di negeri kita ini masih ada tokoh apa itu Kak Seto itu ya, itu kembar itu ya, nggak tahu kembarannya, nggak pernah dengar lagi. Tetapi kalau Kak Seto masih muncul-muncul ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan masih seabrek contoh bahwa ada ungkapan dalam kearifan lokal tuh begini, walaupun telur itu satu sarang, warnanya sama putih, tetapi nanti setelah menetas ya masing-masing ya kadang warna tidak sama ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, telur apa itu? Telur ayam, telur apa aja ya. Yang saya tahu pasti itu telur ayam itu ya. Ndok sak petarangan itu dalam bahasa lokalnya kan gitu. Itu putih semua, tapi nanti waktu jadinya tidak sama. Nah, di sini kalau dari sisi rohani harusnya semua memiliki pilihan hidup yang sama untuk apa? Memilih yang satu itu, yang terpenting kata Tuhan Yesus. Nah, Maria memilih yang satu yang terpenting itu. Tapi Marta dikatakan di situ ya. Tuhan itu mengatakan begini, Marta, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara itu. Rupanya penyanyi mengarang lagu banyak perkara itu yang tersimpan dalam hati itu ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi dalam nyanyian itu satu perkara yang paling penting, iya kan? Nah, orang kadang-kadang membuat pilihan cara hidup yang rumit. Nah, akhirnya juga memperrumit diri sendiri. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Minimal ya proses di dalam hidup ini jadi tidak mudah. Ya, kenapa tidak mudah? Ya rumit. Lah iya. Ruwet. Kenapa? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pilihan hidup. Cara memilih model hidup, model berpikir, ya saudara-saudara ini kasih Tuhan bisa rumit-rumit, begitu. Nah, kayak Marta tentu kita tahu, ya niatnya bagus, dalam hal ini bisa dilihat dari sisi kritik gitu ya. Waduh melakukan banyak hal, tetapi kekurangannya satu aja, kurang tulus, ya kurang tulus saja. Jadi melakukan hal-hal yang dilakukan Marta itu juga tidak salah. Ya, cuman yang diharap oleh Tuhan di dalam pemaknaan kisah ini, dia kurang tulus. Sehingga Tuhan memberikan semacam teguran. Ya, sekali lagi tidak salah, tetapi tidak tulus. Ketidaktulusan inilah yang di mata Tuhan itu, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuahkan berbagai macam polemik di dalam hidup. Berbagai macam keruwetan-keruwetan. Namanya tidak tulus. Kalau tulus, orang ya sudah, kita kerjakan aja. Gitu kan. Saudara-saudara, kita jalan kaki mungkin di jalan raya, kemudian ada batu di situ. Dalam pikiran kita, wah ini nanti kalau batu tanggung ini, ya tergencet kendaraan roda 4 atau roda 2, kalau roda 2 bisa jatuh. Kalau roda 4 ini bisa terpental, batu ini bisa mengenai orang lain atau kaca rumah, kaca mobil dan sebagainya ya. Kemudian kita langsung ambil aja, kita sisihkan. Dalam ketulusan. Ya, tetapi
Kalau orang yang tidak tulus kemudian berpikir, siapa meletakkan batu di sini? Apa sih tujuannya? Ngapain? Loh, ya kan? Kan jadi panjang urusannya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Padahal si batunya itu sendiri begitu disisihkan, ya udah diem aja gitu ya. Apalagi kalau ditambah lagi teriak-teriak, pengumuman, jangan pernah sekali-kali lagi ya meletakkan batu di sini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, batu mungkin yang kecil ya, kalau bahasa Jawanya itu kerikil gitu ya, saudara segini atau kerikil besar gitu. Nah, jadi ketika ketulusan tadi, bolehlah landasannya, dapat pahala ini. Kalau barangkali membuat sesuatu yang akan mencelakakan orang lain, ini disisihkan. Gitu. Ya sudah gitu ya. Atau kalau kita tidak berpikir terlalu, kan ada orang memindahkan batu pahalanya dapat berapa gitu, itu ada hitungannya gitu ya. Kita nggak usah ngitung-ngitung juga lah, susah-susah amat gitu ya kan. Ya kita minggirkan aja ya, dengan pikiran, wah jangan-jangan nanti anakku apa cucuku naik sepeda atau naik motor kalau kena batu ini ya bisa tergelincir, it's okay gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketulusan kita saat kita memberi umpamanya melakukan sesuatu, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya kita kalau udah beri ya beri aja. Dan kita sudah berpikir ya sudah, ikhlas. Ya, kita tidak perlu terus kemudian berpikir panjang. Nah itu, jadi ini contoh sederhana, walaupun namanya contoh analogi itu tidak sempurna, tidak spesifik seperti dengan apa yang dimaksudkan, tetapi yang jelas di sini dua bersaudara ya mendapat ungkapan dari Tuhan yang tidak sama. Kenapa? Karena cara berpikir, cara perilaku, cara ini tidak sama. Apalagi kalau udah pilihan hidupnya tidak sama, iya kan, saudara-saudara. Jangan lantas kemudian orang yang merasa diri dalam tanda kutip, aku kok tidak beruntung seperti dia. Ya, ini yang sering kali terjadi di dalam saudara. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Menimbulkan hal-hal yang ya kemudian menjadi ketidakenaan. Yang sebetulnya kalau Tuhan, saya yakin dari sisi Tuhan, Dia memberikan perhatian kepada umat secara umum. Apalagi kepada umat beriman. Ya. Dia memberikan perhatian, memberikan kemurahan yang sama itu. Yang menjadikan tidak sama kadang-kadang yaitu tadi. Ya, pilihan cara hidup, pilihan jalan hidup itu menentukan. Ada bersaudara, bisa hidup bagus. Ya. Sama-sama tidak punya modal, akhirnya bisa punya modal, bahkan bisa memodali orang lain. Kenapa? Karena dia pilihan hidupnya adalah konsisten terus, belajar mendisiplin diri, berusaha untuk satu hal. Bagaimana aku bisa dipercaya oleh orang? Nah itu penting. Sementara barangkali saudara yang lainnya, bahkan mungkin maaf ya, saudara kembar sekalipun, dia membuat pilihan hidup yang tidak seperti itu. Ya, akhirnya udah otomatis. Saudaraku ini dikasih Tuhan, perjalanan hidupnya tidak sama. Capaian-capaiannya tidak sama. Saudaraku, mungkin sama-sama bagus, sama-sama jujur, tapi etos kerjanya, semangat juangnya lebih tinggi dari yang satu itu, bisa juga nanti capaian dalam dunia ini ya tidak sama. Ya sebenarnya capaian itu tidak penting ya. Tapi yang penting adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan bicara fasilitas semata, tidak. Kesejahteraan itu ada di sini. Kenapa yang satu ini hidupnya bahagia, yang satu tidak bahagia? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dalam hal ini Tuhan pasti tidak pernah salah. Karena Tuhan ingin memberikan kebahagiaan itu kepada ya setiap makhluk hidup bahkan ya. Kalau di dalam konteks kekristenan, maka Tuhan Yesus sendiri berkata, damai sejahteraku, ya, miliknya Tuhan Yesus, ku berikan kepadamu. Nah ini sebetulnya kebijaksanaan yang luar biasa. Ya, sedangkan damai sejahtera itu, kenapa dikatakan kepunyaan Tuhan?
Ya, makanya dapat terlihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang lain, isi suasana sorga yang kita kenal, kita imani di dalam kekristenan, itu adalah penuh damai sejahtera. Bukan makan minum, bukan masalah kawin-mawin. Nah, itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus juga kan, bahwa di sorga tidak ada kawin-mawin. Hidup manusia seperti malaikat. Itu diartikan luas sekali itu ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Itu seperti malaikat yang kita yakini bahwa tampilannya itu standar, indah, ganteng, cantik, kira-kira gambarannya begitulah ya. Elegan gitu ya, karena Tuhan memberikan makhluk roh, dan itu jadi standar nanti. Kamu di sorga ya, jadi seperti malaikat-malaikat, tidak ada kawin-mawin, tidak ada makan, minum. Tapi kalau bicara suasana dimuat di dalam Roma ya, pasal 14 ayat 17, saya kira baca di setelah ibadah pagi bersama Yesus. Dikatakan hal kerajaan surga bukan makan dan minum, melainkan ya bahagia, damai, sejahtera, sukacita ya dalam kebenaran oleh Roh Kudus. Karena surga itu isinya kebenaran. Dan kalau orang yang boleh masuk ke sana, orang yang sudah ada di dalam ya senyawa yang sama, yaitu ada dalam kondisi benar, kebenaran. Oh, itu juga kelas tersendiri lagi, kalau diterangkan kan luas banget. Ya, manusia berdosa, turunan Adam sudah nggak benar lagi. Awalnya benar. Makanya proses penebusan itu untuk mengembalikan seperti semula, supaya nantinya waktu kita tinggalkan raga, itu kita bisa berada di tempat yang di situ tidak ada kata lain kecuali kebenaran. Ya, sang pencipta adalah pribadi kebenaran. Kebenaran sama dengan kekudusan sebetulnya. Kalau benar ya mesti kudus. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sebelum sampai di sana, orang yang sudah dipulihkan itu sudah menikmati bonus awal. Maka Tuhan Yesus berkata, di dunia ini banyak susah. Di dunia ini banyak masalah. Di dunia ini kamu harus banyak mengalami penderitaan. Ya kan? Dalam Injil Yohanes berkali-kali Tuhan mengatakan, ya, bahkan dunia membenci kamu. Karena sebelum dunia membenci kamu, dia membenci aku, dunia itu, kata Tuhan berkata begitu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 umpamanya ya, di sana Tuhan berkata, aku ini datang kepada milikku, tetapi milikku tidak menerima aku. Bahkan, ini bahasa bebas ya, menyalibkan aku. Nah, milik yang utama secara umum itu manusia. Manusia cenderung semua menolak. Datang kepada milik dalam arti yang lebih spesifik. Tuhan terikat janji kepada Abraham. Dia datang kepada keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Justru orang Israel menyalibkan dia. Nah itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian karena Tuhan ditolak, disalib, dibuang, ya, oleh orang-orang pilihan itu, maka Tuhan menyediakan diri untuk membagikan keselamatan dan damai sejahtera itu kepada semua suku bangsa di dalam dunia ini. Nah, masih banyak yang menolak sampai sekarang. Tetapi berbahagialah orang yang menyambut dia. Di antaranya ya saya, ya saudara. Ya, sehingga kata bahagia karena kita menyambut dia, kita mendapatkan damai sejahtera milik Tuhan. Kutinggalkan, tidak dipinjamkan. Kutinggalkan ini artinya apa? Diberikan, menjadi energi hidup sampai hidup kita meninggalkan jasad. Hidup tidak bisa mati. Ingat itu ya. Roh jiwa itu tidak bisa mati. Tetapi jasad akan ditinggal. Makanya kekristenan itu dalam iman sungguh-sungguh jalan bareng sama sumber damai sejahtera, kita tidak mengenal kematian. Makanya mati, terjadi keterpisaan tubuh dengan roh itu bukan apes, bukan sial, bukan jiong. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Itu hanya sekedar ganti baju. Itu baju lama ditinggal, kemudian orang yang bersama-sama Tuhan Yesus ya langsung masuk di dalam tempat Maha Kudus, tempat yang penuh damai sejahtera. Seperti itu. Makanya
Saudara-saudara, kita harus punya pandangan yang jelas. Selagi kita masih hidup di sini, harus terus berjuang, memperjuangkan, ya kan? Hidup yang semakin hari semakin benar. Apa itu? Semakin berkenan. Apa itu? Semakin kudus, ya. Jadi kalau ngomong semakin kudus, itu harus dijelaskan apa? Artinya semakin benar. Kalau benar, tambah benar, ya itu berkenan di hadapan Allah. Jadi sederhana. Jangan kudus itu bayangkan yang gimana begitu. Nah, bisa benar Tuhan yang memberikan, ya kan? Apa namanya? Stud kapitalnya itu, kira-kira coro londonya itu begitu. Kasih modal dasar. Gimana itu? Dia membenarkan kita. Orang yang mau merendahkan hati duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria, saudara Marta tadi. Nah, di situ letak bedanya, ya. Orang bisa melakukan banyak hal, tetapi kurang sujud di hadapan Tuhan. Bahasa lokal yang saya kenal daerah mana, Bondowoso sana, soja. Bahasa Jember, soja itu apa? Sujud berlutut di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita di dalam semua keadaan apapun, kita terus kondisikan diri sujud di bawah kaki Tuhan. Dalam arti apa? Percaya kepada firman, kepada apa yang Dia janjikan. Pasti bahagia kita tidak akan pernah larut. Pak lagi ngadepi masalah, ngadepi kondisi kurang sehat, ya, suami sakit atau diri sendiri sedang tidak enak badan, ya. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini yang sederhana, ayo belajar bersyukur dalam semua keadaan. Puji Tuhan, ya. Sisi tertentu bahagia, kayak Pak Pendeta Ishak, selamat ya Pak Pendeta Ishak, dapat tambahan cucu lagi. Tuhan memberkati, tambah semarak dalam hidup, ya kan. Bagi yang, waduh tapi kami ini lain Pak, kami sedang menghadapi pergumulan. Tuhan sudah ngomong sama saya dan saudara. Hidup di dunia tidak mudah, ya kan. Tapi kamu pasti bisa. Kalau bersama aku, Yesus bilang, kamu pasti bisa. Yuk yang percaya angkat jempol, katakan amin. Haleluya. Tidak ada masalah, kesulitan yang tidak bisa kita lewati. Makanya kita sebaiknya adalah membuat pilihan hidup yang demikian. Noleh sedikit ke belakang, evaluasi, kalau hidupku kayak gitu terus, akhirnya ya kayak gitu ya. Tetapi ketika aku melihat kenapa orang itu kok bisa dipulihkan, oh mau dipulihkan, ada kerinduan ya untuk mengubah pilihan jalan hidup yang keliru. Iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan, aku mau berubah. Pasti Tuhan akan membuat suatu keadaan yang berubah pada waktunya. Itu pasti. Tuhan baik, Tuhan tidak ingin menghakimi. Kalau Dia menegur itu karena sayang. Makanya saya terus berdoa, mohon Tuhan berikan nikmat untuk mulut saya itu juga menegur. Memang tidak enak lagi ditegur. Memberikan dorongan supaya kita bisa membangun relasi yang bagus dengan sesama, dengan keluarga. Relasi itu diawali dengan apa? Komunikasi yang bagus. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita itu ada kesempatan untuk bisa bicara, ingin klarifikasi, menjelaskan sesuatu, lakukan itu. Dalam keluarga, dalam rumah. Jangan karena pegang keakuan dengan alasan segen, sungkan, nggak enak, aku sudah bingung dengan mengatakan apalagi, umpamanya seperti itu. Tidak, komunikasi adalah sebuah awal yang baik di dalam kerelasian, di dalam hubungan. Saudaraku, suami istri, orang tua anak, kadang sama-sama pegang gengsi-gengsian begitu ya. Akhirnya apa? Ya, permasalahan tidak bisa terpecahkan. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya bersyukur ketika melihat anak Tuhan terus membuat jalinan yang bagus. Dalam bergereja, ya kan? Sama. Di dalam pekerjaan bidang usaha saudara, di kantor umpamanya. Kalau terjadi semacam deadlock, sama-sama barangkali baper, nggak enak hatian,
Ya, apa kelirunya kalau kita kemudian berkata, iya sorry ya. Yang lalu mungkin ini yang membuat kita tidak enak hati ya. Pasti mencair. Saudara, kerendahan hati itu yang membuat ya berkat Allah itu akan turun. Janji-janji Allah itu akan dikenapi. Betul, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, kita kadang-kadang juga terjebak dengan suatu pemikiran yang keliru. Ya, kadang di dalam keadaan sudah letih, tidak berdaya, tapi masih berpegang pada prinsip. Ya, aku harus menjaga barangkali nama baik dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi ketidakberdayaan karena situasi yang menekan, kadang-kadang alangkah baiknya kalau kita itu ya rekonsiliasi. Sehingga hubungan baik, hubungan dengan sesama baik sama Tuhan jadi nggak ada kendala. Kalau sudah tidak ada kendala, saudaraku ini kasih Tuhan, saya percaya perubahan-perubahan positif yang disiapkan Tuhan akan sampai kepada sasaran. Saudara dan saya akan mengalami segala yang baik dari Tuhan. Percayalah, percayalah, saudaraku ini kasih Tuhan. Siapa yang masih simpen gak enak hati, suami istri, orang tua anak, iya kan? Besan sama besan ini yang selalu saya wanti-wanti. Kalau mau besanan itu selalu saya kumpulkan besan sama besan. Yuk clearkan ya, bicarakan ya. Ya nanti ini mau hajatan tuh kayak apa? Nanti ceritanya gimana metodenya ya, bagaimana pengelolaan manajemennya ini nanti, persiapan, pelaksanaan sampai sesudahnya nanti clear. Kalau sudah orang tua, udah Pak, tak serahkan anak-anak semua nanti ini supaya ya mereka bisa melangkah lebih mudah. Oh, itu lega dalam hati saya ya. Sudah tidak ada kendala-kendala lagi seperti itu. Karena tidak jarang ya di negeri anta-baranta, di luar sana, itu gitu. Setelah hajatan, senang, sukacita, labelnya bahagia semua ya. Hoki semua. Ya saudaraku, Ping An, ya, kan tulisan-tulisan itu kan seperti itu. Hal-hal yang baik, doa-doa yang bagus ya, itu jadi nama-nama kan. Itu artinya apa? Bahagia, sukacita, keberkatan, keberuntungan kan hoki. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Tetapi sesudahnya masalah, waduh, ya jadi gembala itu waduh, gitu-gitu. Yang menjadikan saya aduh Tuhan, gitu. Itu waktu saya menggembalakan di sana di Baghdad, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, tapi kalau di Tabernacle Family itu oh enggak, ya haleluya puji Tuhan. Ya kenapa? Kan saya ajak bicara semua dulu-dulu kan saya masih belum ngerti. Saya pikir oke-oke saja gitu. Wah, kalau di pelaminan ya di backdrop itu kan senyum-senyum. Wah, terima kasih gitu. Tetapi di sininya rotok emot. Sorganya lompat saudara ya. Sesaat barangkali nggak ada di Eden tapi di Edan. Kan masalah. Buat apa hidup kayak gitu, iya kan? Yang setuju angkat jempol dong, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya buat apa hidup kayak gitu, hidup tuh kayak gini. Makanya besan saya itu, ya besan-besan lah, hampir semua ngomong. Saya lihat Pak Hendri itu dari yang lalu ngadepi segala macam. Tapi semangatnya, gairahnya, ya seperti kayak tidak ada beban gitu. Ya memang kalau nuruti beban ya wak, apalagi kayak saya. Hamba Tuhan ini, iya kan ada yang ini nggak ngalami begitu, ini begini. Walah, saudaraku ini kasih Tuhan sehari-hari itu mesti terima yang namanya wadulan curhatan itu kan banyak itu. Kalau enggak itu mod gitu kan. Ya saudaraku ini kasih Tuhan, enggak gitu caranya. Semua saya aturkan ke Tuhan. Ya, kemarin anak Ani ini si tahu Mas Joko sakit Pak 3 hari ya, tak doain ya. Puji Tuhan. Gimana udah baik sekarang? Ya, seneng. Loh gitu aja seneng saudaraku. Nggak perlu pakai ngirimi barangkali ya dadar goreng atau apa enggak gitu loh. Pokoknya gini ngono ae. Wong ado kok jauh. Nggak usah loh Ani, nanti guyonan nanti kamu bingung. Dari Sidoarjo golek opo gitu enggak. Pokok gini gitu aja. Udah demen, seneng gitu ya. Namanya gembala betul ya Pak Ishak ya. Pengembalaan itu kan gitu itu Pak Ishak ya. Puji Tuhan itu anakku Karlia apa itu ya. Kalau nggak ngembalakan lain ya. Tapi ngembalakan kelompok apa begitu sama saudaraku. Tapi yang penting kita. Bagaimana kalau kita hanya
ya mementingkan yang satu, kata Tuhan. Seperti Maria itu apa? Fokus Tuhan, ya. Yang lain-lain kita selesaikan, kita kerjakan. Yang lalu saya khotbahkan kalau mau bawa persembahan korban ke bait Allah, ingat masih ada masalah lain, tinggalkan dulu di depan mesbah, selesaikan dulu. Begitu selesai, sudah damai sejahtera, ngadep Tuhan. Ya, bawa persembahan korban sapi, lembu, zaman dulu kan gitu kan. Nah, begitu nikmat sekali. Tidak ibadah formalitas, pelayanan ya akhirnya dengan beban, ngapain? Gitu loh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup itu seperti ini. Namanya kehidupan banyak hal. Tapi kita fokus saja. Fokus. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita berpegang sama Dia, pasti bahagia. Ya, makanya dikatakan Maria mendapatkan hal yang istimewa. Karena dia ya tidak berpikir banyak hal, tidak membuat pilihan jalan hidup, cara hidup yang ruwet kayak ya benang kecemplung dawet, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak, tapi sederhana aja. Pak, ada masalah, coba kita usahakan. Bukan kita terus kemudian sembunyi di bawah tempat tidur, enggak. Kita hadapi, kita coba, belum selesai. Jadi PR aja, didoakan, kerjakan yang lain, ya. Selesaikan yang lain yang lebih mudah. Seperti itu, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Nanti kita inceng lagi, kita coba lagi, kita selesaikan yang nampaknya sulit. Oh, masih belum juga, jadi PR. Kan ada jenis masalah, didoakan, dipuasai. Masih juga belum. Ya, enggak usah kecil hati. Tuhan tidak pernah lupa memenuhi janjinya. Ayat penutup ya, saya ajak saudara buka Alkitab saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amsal Soleman. Pasal 16 ayat 20. Kita baca dan selesai. Kita akan masuk puji sembah, menyerahkan hidup hari ini, pelayanan hari ini. Dan juga untuk pelayanan sepanjang hari esok. Hari Minggu Raya bagi Yesus. 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Iya. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Udah pastilah saya saudara percayanya ke Tuhan. Tidak ada lagi pakai jimat, opo-opo, leu-leu, buntelan-buntelan, bungkusan-bungkusan. Sudah no way, iya kan? Tidak ada lagi mitos-mitos, tahayul-tahayul yang kita pegang, no way. Saudara kalau naik motor, naik mobil, tahu-tahu nabrak kucing, gak usah bingung, gak usah apa. Kalau memang dimungkinkan, ya minggirkan. Ya kalau saudara gak enak sama warga masyarakat situ, ya bawa kucingnya, bungkus nanti entah di luar sana. Saudara ya letakkan di mana atau dipendem, ditanam, ya silakan. Tapi waduh ini nanti gimana nabrak kucing? Kucing is kucing. Aneh kadang-kadang nabrak kucing itu bingung. Tapi kalau nabrak orang ditinggal lari. Kurang ajar. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya mesti bicara ini ya supaya jelas, kan kita orang Jawa Timuran gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, gak ada mitos-mitos, gak ada tahayul-tahayul. Ya, kalau kucing bagus, mahal, punya orang minta ganti rugi ya saudara gantilah kalau ada rezeki. Kalau pas-pasan duitnya, saya cicil ya Pak, gitu aja. Mungkin jenis Anggora yang kalau ngorok gini, gitu ya umpamanya ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu biasanya lebih mahal daripada kucing kampung. Ya, tapi nggak ada. Mitos-mitos nggak boleh. Kalau udah percaya Tuhan sungguh-sungguh, oke, puji Tuhan. Dan dikatakan di situ, siapa memperhatikan firman mendapat kebaikan. Udah pegang aja. Baik masa kini, baik masa datang, baik di sorga nanti. Gitu. Tuhan memberkati saudara semua. Kita akan naikkan pujian kita, mengantar kita doa. Evangelis Siskia melanjutkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan menyambut firman dengan pujian Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti
harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami yakin, kami percaya pada janji firman-Mu, Tuhan. Kami yakin, seyakin-yakinnya Engkau segalanya bagi kami, segalanya bagi setiap umat-Mu, Tuhan. Apa yang Kau janjikan, pasti Kau genapi pagi hari ini. Setiap pribadi yang bergantung sepenuhnya kepadamu, melangkah dalam ketulusan, kami yakin, percaya Tuhan, hidup kami jauh lebih mudah mengatasi segala perkara. Terlebih Engkau tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur. Oleh karena pagi bersama Yesus selalu memberikan arahan dan memberikan janji yang penuh kepastian dari Tuhan. Bagi setiap kami yang mau diarahkan Tuhan, pasti akan mengalami hal yang baik. Ya Allah, ya Tuhan, kami memang harus melakukan hal-hal yang harus kami kerjakan seperti seorang Marta. Tetapi yang perlu ditambahkan adalah ketulusan hati kami. Bahwa apa yang kami kerjakan, kami usahakan. Bahkan di dalam bidang aktivitas sekuler kami, untuk bidang usaha, bidang pekerjaan, bidang kedinasan, bidang usaha, apapun bentuknya, kami lakukan semua ini adalah dengan dasar semua kami kerjakan seolah-olah untuk Tuhan dan bukanlah untuk manusia dan kepentingan duniawi ini semata. Jika kami mengarahkan ke arah ketulusan yang seperti ini, kami yakin dan percaya kebahagiaan dan damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami. Dan di sini kami juga mendapatkan arahan dari Tuhan pagi hari ini. Untuk kami terus mengutamakan relasi, hubungan dengan Tuhan, dan juga hubungan dengan sesama kami. Dan relasi selalu diawali dengan suatu pembicaraan, komunikasi. Makanya dengan Tuhan kami perlu doa, supaya relasi itu terjaga melalui komunikasi kami. Dan dari sisi Tuhan terus Tuhan memperdengarkan suaranya adalah demi menghargai, ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami umat tebusan-Mu. Dan kami mau terus dengar-dengaran akan sabda firman Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan sesama kami.
maka relasi hubungan akan terjalin lebih intens dari waktu ke waktu. Manakala kami juga membangun komunikasi yang baik. Kata penting di sini komunikasi, berucap, menyampaikan, menjelaskan. Selebihnya, ya Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyempurnakan di dalam semuanya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami yakin dan percaya pagi hari ini, setiap pribadi keluarga besar kami dimanapun berada, semua ada di dalam anugerah Tuhan. Dan segala sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan, pasti menjadi bagian kami semua. Orang yang memperhatikan firman mengalami kebaikan. Karena janji Tuhan waktu ke waktu terus digenapi. Bahkan pembelaan Tuhan berlaku atas setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan masa depannya, mengandalkan ke hari esokannya, mengandalkan di hari tuanya. Pasti Tuhan membela. Bahkan Tuhan berjanji aku tetap sama seperti dulu. Aku akan menggendongmu bahkan sampai masa tuamu. Sampai putih rambutmu, aku tetap Dia. Dan aku tidak pernah berubah, tetap mengasihimu. Terima kasih Tuhan, untuk selalu Tuhan ingatkan segala janji baik-Mu bagi kami. Olehnya saat ini, hamba berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap pribadi yang ada di balik akun. Hamba doakan Yuli Elkana, Yosua Ersaka, Yohanes Sutrisno, Wosi Londa, Willy Sefanya, Wahyu Suryani, Titin Yuliana, Suwati Yohana, Susan Fitri Sriwarnani, Sima Tupang Jimer, Stio Susilo, Ronald Latumahena, Rohmiati. Hamba serahkan Tuhan setiap pribadi yang ada di balik akun ini, satu persatu dari yang paling senior sampai yang paling kecil. Bahkan jika ada janin dalam rahim pun, semua ada dalam perhatian Tuhan. Dalam berkat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam pemulihan dari Tuhan. Satu persatu tidak terkecuali. Hamba serahkan juga akun Ripka Iva, Ripka Angela, Ria Darmayanti, Pursurko, Olwin Huta Barat, Nestri Rahayu, Neri Kristina, Murni Hati, Mia, Meslina Ros, Meling, Mbak Sukardi, Maria Cindy, Lukas Susanto. Tuhan, Kau tahu setiap pribadi, anak-anakmu, pelayan-pelayanmu ini semua Tuhan. Dengan segala doanya Engkau yang mendengar dan mengabulkan. Dan Engkau Allah yang tiada bosan untuk memberikan jawaban atas setiap apa yang menjadi doa-doa kami. Kusriyadi Pak Kasno Nunung, Julian Yap, ya Tuhan, Jojia Racing, Jenny Subagio, Iwan Agus, Ishak Sukijo, Ishak Purwoto, Iriansi Syams, Ibing Widya, Hizkia Kristiawan, Helena Elsandi, Hari Gunawan, Gresia Putri. Tuhan, Engkau tahu hamba-hambamu, umat tebusanmu, dengan segala doa dan permohonannya pagi hari ini kami yakin dan percaya mata Tuhan, pendengaran Tuhan tertuju kepada doa dari tempat ini. Dari setiap akun yang tertera yang hamba-Mu sudah bacakan, bahkan yang terlewat terbacakan pun Tuhan ketahui. Chris Yolanda, Kyok Ing, Vince Monakan, Fajar Dwi, Erika New, Endang Retno, Eko Imam, Dwi Kristiani, Diana Utami, Dian Kristanti, Deborah Ari, Karlia Kalangi, Bayu Bintang. Tuhan Yesus, Engkau hari ini mendengarkan doa-doa mereka. Apa yang menjadi permohonannya, pasti Tuhan sudah siapkan. Jauh sebelum kami berdoa, Tuhan sudah menyiapkan apa-apa yang bakal kami butuhkan. Karena Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengurapi setiap pribadi yang sungguh-sungguh sadar ketidakberdayaannya. Hanya Tuhan segalanya bagi kami. Bastian Sondak, Bambang Haryanto, Agung Family, Eliezer Eleno, dan juga yang ada di akun gereja dan beberapa tim admin di berbagai tempat. Hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau Allah kami, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber rezeki, sumber kesembuhan, sumber penataan jalan hidup di sepanjang jalan kami semua. Terima kasih buat hari ini. Tuhan, siapkan kami semua untuk melayani pekerjaan-Mu yang terlibat di pelayanan hari ini. Bahkan yang akan melayani, melakukan bersih-bersih makam Kristen, para pendeta yang berkumpul di sana,
Dan beberapa anak-anakmu, lebih-lebih yang punya waris di makam di sana, dan semua pelayan yang tergerak hati akan datang dan mengerjakan itu dengan hati tulus, maka Tuhan sendiri dipermuliakan. Dan semua aktivitas pada hari ini yang akan meneruskan pekerjaan, kedinasan, ya Tuhan, Engkau sendiri terus melingkupi kami dalam kemurahan-Mu. Persiapkan kami untuk pelayanan di sepanjang hari Minggu Raya bagi Yesus esok, sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan mengurapi, memampukan kami semua, dan kami semua bersedia untuk Tuhan pakai kami. Karena kami alat, kami hamba-Mu. Seolah kami ini pensil, gerakkan oleh tangan-Mu, sehingga dapat menorehkan sebuah hasil catatan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah doa dan harapan kami. Terima kasih ya Allah, pada hari ini syafaat kami untuk Indonesia. Tuhan memberkati negara dan bangsa kami. Demikian kami juga tetap berdoa, Tuhan, Kau sudah memulai pembangunan Gereja Kemah Tabernakel Gresik. Kami yakin Tuhan yang memberikan semuanya selesai dengan baik. Pakailah setiap kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selamanya, dan rahmat anugerah-Mu turun atas kami dari hari ini sampai Maranatha, waktu Yesus datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati keluargaku semua. Selamat beraktivitas di hari ini, weekend, dalam anugerah Tuhan, dan siapkan diri untuk pelayanan nanti petang, dan juga sepanjang hari esok. Semua rekan sejawat dalam pelayanan dimanapun berada,